Oke, baik, kembali lagi bersama saya Alvin Toplar Sofyan dengan NIM 2023 011 015. Jadi saya di sini dalam rangka untuk memenuhi tugas pertemuan 7 dalam mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko yang diajar oleh Bapak Arya Sandi. Oke, jadi pada tugas sesi 7 ini dia ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu bandingkan kelebihan dan kekurangan dari pendekatan historical simulation dan variance covariance dalam perhitungan VAR. Oke, jadi dimulai dari historical simulation dulu. Jadi kelebihan si historical simulation ini tuh dia itu tidak perlu asumsi distribusi nih, yang dimana hasilnya itu dia realistis sesuai data nyata. Nah, kekurangannya sendiri pun di sini tuh dia tidak dapat menangkap peristiwa ekstrim yang belum pernah terjadi. Jadi kalau misalkan ada suatu peristiwa yang belum terjadi tuh dia nggak bisa nangkep nih si historical simulation ini. Dan kemudian di sini ada variance covariance. Jadi si variance covariance ini itu dimulai dari kelebihannya dulu ya. Jadi kelebihannya itu tuh di situ tuh dia perhitungannya cepat dan efisien. Nah, di zaman sekarang kan kita butuh sesuatu pasti harus cepat, dan ini tuh bagus banget karena dia perhitungannya cepat sama dia tuh efisien juga dari cara menghitungnya itu. Nah, dari kekurangannya sendiri pun dia itu hasilnya itu bisa menyesatkan pasar nih. Kenapa bisa sangat berbahaya seperti pedang bermata dua? Karena tuh di situ tuh dia itu saat pasar sangat fluktuatif, karena asumsinya normal, di sini tuh dia tidak berlaku nih pada variance covariance. Dan pertanyaan kedua itu keterbatasan VAR atau value at risk. Jadi di luar sisi positifnya yang sangat baik untuk memperkirakan nih kerugian yang bakal terjadi di masa depan pada sebuah company, di sini tuh ada sisi buruknya juga dari VAR sendiri, karena si VAR ini tuh dia terlalu bergantung sama historical record. Jadi dia itu ngelihat dulu nih sama yang udah lewat, kayak di waktu beberapa tahun kebelakang pada company itu tuh dia ada resiko-resiko apa aja, dan dia dari resiko yang pernah ada itu dia bakal memperkirakan risiko yang bakal datang di masa depan. Jadi dibalik prediksinya untuk tahu nih kayak bakal kira-kira ada kerugian apa aja di masa depan, sisi negatifnya itu dia itu bisa aja nih dia itu agak menyesatkan karena dia hanya sebagai alat tolak ukur aja ya. Jadi dia belum benar-benar 100% akurat. Jadi dibalik dari fungsinya sebagai tolak alat ukur untuk memperkirakan kerugian di masa depan, dari pihak company sendiri pun juga dia harus ada melakukan analisis sendiri nih, kira-kira di masa depan itu bakal timbul kerugian apa ya di luar dia menggunakan si VAR ini. Karena yang namanya sistem pasti nggak 100% dia itu akurat, pasti bakal ada aja gitu missnya yang bakal terjadi. Nah, dengan kita melakukan ini pada sebuah company yang kita jalankan, kita secara tidak langsung itu juga udah melakukan tindakan preventif untuk company kita. Mungkin kurang lebih seperti itu jawaban yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Ari jika saya terdapat salah kata atau pengucapan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.